apakah kita akan tunggu dulu biar kita bisa memproduksi banyak baru kita branding, atau kita paralel? Saya pilih paralel. Paralel gitu. Saya pilih paralel karena daripada membangun dari awal, kita juga bisa menginsert kepada ikon-ikon yang sudah ada. Yang punya brand rendang, kita sudah punya brand nasi padang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya 5,7 juta penduduk di Sumatera Barat. Nah, separuhnya 3, sekian itu pria. Nah, kita harus membranding bahwa pria Minang itu adalah pengopi semua. Dorongan selama ini terhadap produk kopi di Sumatera Barat, kedepannya itu bagaimana mengolahnya? Karena selera berubah, terus modelnya juga berubah gitu loh. Lebih ke branding nih Pak. Kalau saya mungkin mulai dari branding dulu. Kita mohon maaf agak telat dibandingkan daerah-daerah lain yang punya branding kopi yang relatif lebih bagus. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa begitu. Kan kita pernah diskusi tentang sebetulnya branding kopi yang ada di daerah tertentu asalnya dari Sumatera Barat, kan begitu kan? Nah itu kan harus kita angkat ceritanya. Ternyata mereka yang sudah well known kopinya, sudah ikonik di situ, asalnya dari sini kan. Itu bagus sekali brandingnya. Ternyata bibitnya dari sini kan. Nah, satu kan. Yang kedua, kita punya branding sebetulnya kedai kopi yang secara sosiologi bisa menyelesaikan semua. Kita juga pernah cerita dulu kan, negara ini bisa selesai di kedai kopi orang Padang, kira-kira begitu. Karena yang bangun negeri ini orang Padang. Sekian persen dari voting father kita orang Padang, kira-kira begitu kan. Kemudian secara sejarah, kita itu adalah etnis saudagar, hidupnya dengan kopi di samping nasi padang. Pagi itu ngopi dulu, sore ngopi lagi kan. Nah, menurut saya promosi branding seperti ini itu yang perlu kita sempurnakan kembali, kita bangun kembali, dan kemudian baru kita ke tahap-tahap tadi menentukan segmen. Saya mendengar kabar katanya bahwa sebetulnya kita, kalau jujur diakui, kita belum bisa menyediakan cukup stok untuk kebutuhan kopi. Betul. Nah, ini kita nggak usah macam-macam harus keluar ini segala macam. Tetapi kalau misalnya kita berpikir bahwa di Padang saja kopi ini betul-betul menjadi ikon produk lokal yang sangat luar biasa, maka yang kepikir itu adalah ide buat kita semua, buat kami di Perindak, buat AKN juga, bahwa lo belum ke Padang kalau belum kopi Minang. Nah, kita di industri kopi yang pelaku lah ya di Sumatera Barat ini, ternyata di hulu kita masih agak slow mungkin. Kita perlu percepatan nih. Bahkan ini bisa simultan kan Pak, ketika branding kita asik, petani-petani itu kan tumbuh gitu, terutama anak muda terpacu lah kembali ke kebun gitu loh. Karena industri kopi ini pasti menjadikan, karena kita branding dengan baik gitu loh. Kalau menurut Pak No, apakah kita akan tunggu dulu biar kita bisa memproduksi banyak baru kita branding, atau kita paralel? Saya pilih paralel. Gitu. Saya pilih paralel karena daripada membangun dari awal, kita juga bisa menginsert kepada ikon-ikon yang sudah ada. Yang punya brand rendang, kita sudah punya brand nasi padang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Sumatera Barat ini rata-rata pengopi, lebih-lebih memang prianya. Kita punya 5,7 juta penduduk di Sumatera Barat. Nah, separuhnya 3, sekian itu pria. Nah, kita harus membranding bahwa pria Minang itu adalah pengopi semua, dan itu kita coba angkat. Nah, yang ketiga adalah orang datang, terserah apa namanya, wisatawan, pengunjung segala macam dari luar. Nah, saya pernah dulu mengadakan survei, orang datang karena budaya, orang datang karena makanan, orang datang karena alam. Nah, ketiga-tiganya bisa kita korelasikan dengan kopi. Budaya itu ya budaya ngopi, kemudian makanan itu salah satunya kopi. Nah, alam itu bisa IG, indikasi geografis bahwa di daerah tertentu ada kopinya, atau kopi-kopi tertentu yang secara spesifik langsung diasosiasikan dengan itu. Kopi Tatungkui misalnya, kalau nyebut nama kan, oh itu di situ ternyata
kopi yang Arabica kita yang paling kuat di situ cita rasanya. Jadi sisi manapun masuk lah, masuk. Jadi kadang-kadang kopi itu dijadikan branding untuk makanan mereka. Makanan mereka. Sebegitu dahsyatnya mungkin pengaruh kopi, gitu. Terutama kalau kita bicara di Sumatera Barat, Pak. Sebenarnya kalau kita cerita tadi di Sumatera Barat tidak banyak kopi, enggak juga. Ternyata kan ada dua nih berkembang yang besar ya Pak ya di Sumatera Barat. Arabica satu yang disebut specialty yang kafe-kafe kekinian yang banyak. Terus kemudian Robusta. Robusta masuk ke dua tadi, kopi steng sama kopi konvensional yang umum di itu. Nah, kalau kafe kekinian mungkin lebih banyak mereka main di specialty Arabica. Tapi Pak, produksinya banyak kalau Robusta. Cuman kita itu tidak dapat karena dikirim ke buyer luar dari Medan. Domain ini bisa diambil sama pemerintah daerah atau peragangan. Ada policy nanti yang akan kita bangun, kita dulu dipenuhin gitu lah. Mungkin nggak Pak perlunya kita bangun proteksi di dunia perdagangan? Tentu tidak bisa juga ya, dan kita tidak mau juga menghalangi masyarakat kita untuk mendapatkan income lebih kan. Kalau misalnya lebih banyak keluar kopi Robusta kita daripada ke dalam, itu kan sebetulnya mekanisme pasar. Kalau misalnya industri kecil menengah lokal itu bisa menampung lebih karena memang bisa menjual lebih mahal dengan brand yang lebih mahal, pasti barangnya nggak keluar. Bagaimana kita menciptakan sekali lagi mungkin image, strategi promosi bahwa kopi lokal tadi, khususnya Robusta tadi, memang bisa menggarap atau menjangkau segmen yang lebih luas dan lebih besar. Bahwa kopi dengan cita rasa tertentu itu ya memang itu ciri kopi Sumatera Barat, dan itu yang harus Anda coba di Sumatera Barat. Jangan memilah antara barang keluar dengan barang masuk. Bagaimana supaya kebutuhan demand domestik ini tentang kopi-kopi Robusta itu menjadi lebih besar, menjadi lebih luas, dan menjadi sumber penghasilan yang menarik baik bagi petani, bagi pengolah kopi itu sendiri untuk menjadi ikon Sumatera Barat. Oke, sampai jumpa lagi.